Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam channel Couple Tablik Tablik. bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Ani Putra. Hari ini meski berpuasa, saya tidak mau ngiming-ngimingi teman-teman untuk buka duluan ya, karena saya di sini sudah menyiapkan, disiapkan istri saya teh sama air putih. Ini gimana nih ceritanya nih? Kali ini kita sedikit percobaan. Di sini ada teh, diibaratkan adalah anak kita. Biasanya kalau apalagi WFH ini, biasanya ibu-ibu itu lebih emosian ketika menghadapi anak-anak. Nakal, ngeyel, dikasih tahu nggak nurut dan sebagainya. Biasanya lalu kita emosi, gitu ya. Lalu kita emosi. Biasanya kalau kita emosi ngomel-ngomel, nakal kamu, ngeyel kamu, dan lain sebagainya. Bodoh kamu. Anak nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Masa gitu aja nggak bisa? Maka itu adalah ion-ion negatif yang kita masukkan ke dalam anak kita. Kebun binatang keluar semua. Kebun binatang keluar semua, mungkin Kucing. Mau nih? Manuk. Cicak. Semut. Kebun binatang kan. Maka sebenarnya itu terikot di kepala anak kita. Lalu anak kita menjadi keruh ini. Ketika kita sering yelling atau kita sering berteriak kepada anak kita, sebenarnya kita sedang memberi model kepada mereka. Mereka pasti juga akan berteriak kepada kita kalau ngomong, kalau marah-marah. Maka diibaratkan anak kita menjadi keruh seperti teh ini. Gitu ya, menjadi keruh. Lalu apakah kita bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki teh ini untuk bisa menjadi bening kembali? Ternyata insya Allah masih bisa. Jadi orang yang keruh tadi, yang penuh dengan cercaan, dengan cacian, bisa dibeningkan kembali. Bisa dibeningkan kembali. Gimana caranya? Caranya adalah dengan kita beri air putih. Sini, belikan air putih ini sini ya. Ini. Oke. Ibaratkan ini air putih ini akan saya tuang ke air teh. Keruh. Oh iya. Sudah mulai membening. Akhirnya Mulai kalau ini membening. terus diberi air terus, maka lama-lama dia akan menjadi bening. Menjadi bening. Nah, itu perumpamaannya. Itu sedikit. Terus ya. Itu terus. Masalahnya ini enggak ada Ini air. terbatas airnya. Kalau Nah, enggak nanti luber. Nanti luber. Baik, ini tak bantu Pak. Awas. Ya. Enggak boleh diminum ya. Nggak boleh diminum Ya ya. paling nggak dituang dulu gitu ya. Dan cukup. Nah, ini eksperimen. Nah, jadi air itu tadi apa? Air putih tadi itu apa, Pak? Air putih itu adalah energi positif kita, kata-kata positif kita. Misalnya. Misalkan yang pinter ya. Masya Allah, luar biasa kan. Kalau ada yang nakal, kalau misalkan anak kita ngeyel, kita kasih taunya yang baik-baik. Kamu yang pinter, jangan gitu ngomongnya. Ayo coba kita ngomong yang baik. Masa gitu ngomongnya? Masa anak cantik ngomongnya gitu? Malah didoain juga ya. Nah, jadi sebenarnya bagi keruh atau bening si anak tadi sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapi mereka. Karena mereka akhirnya akan memodeling kita. Coba tuh, Mami jelasin dulu. Papi tak ambil air putih, bener nggak bisa jadi bening? Ya, jadi ketika kadang-kadang dengan adanya WFH ini, benar,
kita baru menghargai bagaimana berartinya seorang guru, bagaimana telatennya seorang guru menghadapi anak-anak kita. Karena ternyata ketika kita harus menghadapi anak-anak kita sendiri, wah stresnya bukan main ya. Nah, Papi sudah datang. Dibuktiin apakah sekedar ngomong. Ntar nanti dulu. Ya. Jelasin ke ibu. Nah, ini kita coba apakah benar dari yang teh yang keruh tadi, kalau terus kita beri kata-kata yang positif. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pinter. belajar. Nah, begini kan pinter. Kalau misalkan nggak bisa mau kok begini, nggak apa-apa. Nanti suatu saat pasti bisa. Yang penting kakak berusaha terus. Insya Allah nanti pasti bisa. Nggak ada yang bodoh. Anak itu semuanya dilahirkan pinter. Asal semuanya berusaha dan belajar. Nah, dari air ini ternyata lama-lama Iya. air ini menjadi bening kan, Pak? Laki-laki enggak apa-apa. Laki-laki. Awas. Enggak apa-apa. Basah semua. Ya. Lu iya. Jadi Ternyata air bening. ini menjadi Laki. Terus. Sampai habis. Diangkat mam, tunjukin kepada telur kita bener nggak jadi bening lagi. Nah disok dulu dikit. Nah, ternyata airnya menjadi Bentar, bening. ya airnya jadi bening gara-gara Bismillah. Diberi doa, diberi kata-kata yang positif kepada anak kita. Jadi bening dulur. Oh, berarti ini bukan sulap, bukan sihir, tetapi ini karena kalimat-kalimat yang positif tadi. Karena kalimat-kalimat yang positif. Bismillah ya nak, alhamdulillah ya nak, masya Allah luar biasa. Misalnya ada yang anaknya yang minta uang terus, insya Allah kamu jadi menteri keuangan ya nak. Harapan positif, kalimat positif. Tidak seperti tadi yang teh tadi yang butek yang keruh tadi. Bodoh kamu. Wah itu kan malah jadi Ketika ngajari matematika nggak bisa-bisa, masa gini aja nggak bisa-bisa, nggak pernah belajar sih, dan lain sebagainya. Kita coba, kalau memang kita ingin anak kita berkata-kata baik, maka dimulai dari kita sendiri. Karena bagaimanapun, apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi intinya, untuk zaman sekarang, menghadapi anak-anak milenial memang susah gampang Bapak Ibu. Susah gampang. Hanya satu kuncinya. Kita harus memulai untuk melakukan hal yang baik untuk bisa mencetak anak-anak baik. Jangankan anak kita, air saja. Ketika kita beri kalimat-kalimat positif, kita beri doa-doa, maka kristal-kristalnya akan menjadi indah. Tapi ketika kita mengata-ngatai air itu, secangkir air bening, kita kata-katai bodoh kamu, jelek kamu, dan lain sebagainya, maka kristal-kristal tadi akan menjadi jelek, patah. Apalagi manusia 70%-nya adalah air. Jadi bentuknya di dalam kristal-kristal itu ada di dalam tubuh manusia yang bisa kita berikan tadi kalimat-kalimat positif. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dulur. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.